Bab 1201. Menjadi lumpuh total. Nathan bermimpi cerita yang sangat panjang. Dia bermimpi tentang perjalanan hidupnya selama lebih dari 20 tahun. Tapi alam mimpi itu semakin kabur. Dia sekarat. Namun ada orang yang belum dia tenang tinggalkan. Kirana bertiga dan beberapa saudaranya. Dia ingin bangun. Dia ingin hidup. Dia tidak boleh mati begitu saja. Dia masih belum mengetahui siapa Tuan Cobb itu? Siapa yang mengincar dirinya? Dia mengkhawatirkan keluarga dan saudaranya. Dia juga mengkhawatirkan Neslandia. Tidak. Ayah. Nathan samar-samar mendengar seseorang berteriak di telinganya. Dia perlahan membuka matanya, sebuah wajah kecil tembam merah muda yang muncul di pandangannya. Ayah sudah bangun. Teriak Nana. Nana. Nathan ingin memeluk Nana. Nathan menyadari badannya tidak bisa bergerak. Seluruh tubuhnya tidak memiliki tenaga sedikit pun, kecuali kesadaran dan bola matanya, tidak ada satupun bagian tubuh lain yang bisa digerakkan. Nathan tercengang. Tubuhnya lumpuh total. Lumpuh total sepenuhnya. Ini pasti racun dari Forkulhetik. Membuat saraf tubuhnya tidak berfungsi. Otot serta jaringan tubuh lainnya terkikis. Bahkan organ vital pun terkena dampak serius. Ditambah dia bertarung terus-menerus, membuat tubuhnya lumpuh total. 8 tahun yang lalu, Nathan hanya patah tangan dan kaki, tapi sekarang jauh lebih serius dari itu. Nathan bahkan tidak bisa bergerak. Hal yang lebih baik dari kondisi koma adalah dia akhirnya terbangun. Melihat Nathan bangun, semua orang bersorak. Keajaiban! Benar-benar keajaiban dalam sejarah kedokteran. Teriak Hugo Joanno dengan penuh semangat. Nathan masih bisa terbangun dengan kondisi seperti ini, benar-benar sebuah keajaiban. Tentu saja dia telah berkorban banyak. Dan masih ada satu orang, dia adalah Theron Kuiper. Dia tidak menggubris perintah Nicholas Mitchell, secara pribadi datang untuk mencari Nathan. Dalam kemarahan, Nicholas Mitchell langsung memecat Theron Kuiper. Dan membatasi banyak hal untuk dirinya. Tapi Theron Kuiper tidak peduli. Dia dan Hugo Joanno bergabung untuk mengobati Nathan agar bisa bangun. Tuan Hugo, bagaimana kondisi suamiku? Kirana bertanya. Hugo Joanno ragu-ragu. Tuan Hugo, beritahu mereka kondisiku yang sebenarnya. Aku juga mengerti kondisiku sekarang, orang lumpuh. Kata Nathan. Hugo Joanno menghela nafas dan berkata, Hais, itu benar. Dewa Perang telah lumpuh total. Trauma yang dia alami terlalu banyak. Seumur hidup dia hanya bisa berbaring di tempat tidur, sama sekali tidak bisa turun dari tempat tidur. Bahkan dia tidak bisa duduk di kursi roda. Seluruh keperluan hidupnya butuh dirawat orang lain. Theron Kuiper berkata hampir menangis, ya, Dewa Perang akan lumpuh seumur hidup. Tidak hanya kemampuan bela dirinya yang tidak berguna, seluruh saraf dan ototnya juga tidak berfungsi. Dia tidak akan bisa bergerak untuk seumur hidupnya. Alasan utamanya adalah racun Forkulhetik bersarang di tubuh Nathan, tidak bisa dihilangkan sama sekali. Yang mengakibatkan kondisi seperti ini. Ini adalah kondisi yang sebenarnya. Nathan benar-benar menjadi lumpuh. Duar. Claudia hampir jatuh pingsan. Ekspresi Kirana berubah, namun dengan cepat kembali normal, dia tersenyum dan berkata, tidak apa-apa, asalkan Nathan bisa sadarkan diri, aku akan menjaganya. Dalam kondisi terparah, dia tidak meminta apa-apa lagi. Hanya berharap Nathan tetap hidup. Dengan keuangan dia yang sekarang, sama sekali tidak ada masalah untuk menjamin kehidupan bahagia sekeluarga. Kirana memegang tangan Nathan dengan erat. Nathan tersenyum, sisa hidupku bergantung sepenuhnya padamu. Tidak masalah. Melihat sekeluarga begitu tenang, kesedihan Hugo Joanno dan Theron Kuiper tersapu bersih. Tidak meminta hidup kaya raya, cukup dengan hidup bahagia dan aman. Dewa Perang Neslandia yang bermartabat telah menjadi seorang yang lumpuh? Konyol, hahaha. Bab 1202. Momen hangat. Seketika dia menjadi lelucon terbesar. Bahkan menjadi aib bagi Neslandia. Di masa lalu, Dewa Perang Kunlun menundukkan ratusan negara. Sekarang dia menjadi lumpuh. Tidak bisa bergerak. Dan harus berbaring seumur hidup. Bahkan tidak bisa duduk di kursi roda. Seluruh negara tertawa bahagia. Ini bahkan lebih memalukan daripada Nathan langsung tewas. Namun, Nathan masih hidup.
bagi sebagian orang tetaplah menjadi ancaman. Bagaimana jika dia tidak benar-benar lumpuh? Namun, setelah menyelidiki dari berbagai pihak, mereka yakin Nathan benar-benar lumpuh. Dan Nathan membunuh ratusan master dengan sisa nafas terakhirnya sudah tersebar. Hampir mustahil untuk membunuhnya kembali. Terutama di Neslandia. Pasukan Fradron. Bahkan Nicholas Mitchell sudah memperhatikan hal ini. Untuk orang atau organisasi Neslandia yang ingin membunuh Nathan, sudah sedikit terungkap gerak-gerik mereka karena peristiwa tersebut. Mereka tidak akan muncul kembali. Sebaliknya saat ini adalah waktu paling aman bagi Nathan. Tentu saja hanya terbatas di Neslandia. Setelah membuat semua orang pergi, Theron Kuiper berkata kepada Nathan, Dewa Perang. Mulai sekarang jangan panggil aku seperti itu. Aku sudah menyerahkan posisiku. Kata Nathan. Theron Kuiper berkata dengan ekspresi yang rumit. Kalau begitu aku akan memanggilmu bos. Tetapi kamu akan selalu menjadi dewa perang di hatiku. Kamu akan tetap menjadi dewa perang di hati ribuan tentara besi Kunlun. Sebenarnya, bos, kamu tidak perlu menyerahkan posisimu. Seharusnya dari awal kamu menceritakan tentang racun ini. Nicholas Mitchell tidak akan mungkin menantangmu. Hanya dia dan Hugo Joanou yang tahu bahwa Nathan terkena racun. Bahkan kondisinya seperti ini sekarang. Itu karena racun Forkulhetik. Jika mengatakannya lebih awal, Nathan sama sekali tidak perlu menyerahkan posisinya. Dia tetap menjadi dewa perang Kunlun. Dia tidak akan terpuruk dengan situasi yang memalukan seperti saat ini. Tidak ada gunanya. Pihak lawan mengincarku. Selain itu, aku lelah untuk saat ini. Aku ingin menghabiskan lebih banyak waktu dengan keluargaku. Suasana hati Nathan justru sangat baik. Hais. Theron Kuiper menghela nafas. Raja yang dulu tak terkalahkan akan sampai ke titik seperti ini. Seumur hidup tidak bisa bangun dari tempat tidur. Setelah beberapa hari pemulihan, Nathan berdiskusi dengan Kirana dan kembali ke Anhemia. Di sanalah rumah mereka. Di bawah bujukan Nathan, Theron Kuiper kembali ke keluarganya. Setelah kembali ke rumah, Kirana sangat senang. Ini menyenangkan. Sekeluarga berkumpul kembali. Setidaknya Nathan tidak akan pernah menghilang tanpa alasan lagi. Nana duduk di pangkuan Nathan dan bermain. Sementara Kirana dan Claudia sedang memasak. Sebuah pemandangan yang hangat. Nathan tersenyum lepas. Perasaan santai yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Kehidupan biasa ini sangat menyenangkan. Namun hanya berlalu beberapa hari seperti ini. Kehidupan tenang mereka terganggu. James, Amanda dan Mulan semuanya datang. Kirana, apa maksudmu? Apa kamu benar-benar berencana menghabiskan seluruh hidupmu dengan orang cacat? Bentak Mulan. Ya, kamu lihat dia sudah tidak bisa bergerak sekarang. Bagaimana dia bisa menjadi suami dan ayah yang baik? Dulu ketika sehat dia sudah menjadi beban. Sekarang dia cacat dan tidak bisa bergerak. Semakin menjadi beban. Dennis juga meraung. Kali ini, mereka memiliki alasan yang tepat untuk mempermasalahkan hubungan Nathan dan Kirana. James menggebrak meja dan berteriak. Pokoknya, aku tidak akan membiarkan putriku merawat orang cacat seumur hidupnya. Selain itu, apa kamu senang ayah Nana merupakan orang cacat? Kata-kata James membuat semua orang terkesima. Tentu saja tidak mau. Dia hanya orang cacat. Jika aku memukulnya, dia bahkan tidak bisa melawan. Matteo menendang Nathan. Rasa nyeri meradang. Wajah Nathan meringis. Bersambung.